Wabah COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, tak hanya meluluh lantahkan banyak sektor kehidupan. Ekonomi lumpuh, kesehatan masyarakat terpuruk, hingga banyak yang meninggal. Dinamika politik selalu berjalan hangat, hingga kehidupan beragama yang terdampak. Pemerintah pusat pun memberlakukan sejumlah kebijakan untuk meminimalisir dampak dengan melakukan pembatasan aktivitas dalam bentuk PSBB, PPKM darurat, hingga PPKM berjenjang. Dampaknya, masyarakat terpaksa mengalihkan kegiatan kantoran atau work from home. Namun di tengah itu, ternyata ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Masyarakat bisa lebih banyak mengatur dinamika sosial kemasyarakatan di lingkungannya dengan melakukan ikhtiar yang dinilai bisa memproteksi penyebaran wabah COVID-19. Di RW 10 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor misalnya, warga setempat melakukan banyak kegiatan positif yang bisa menjadi inspirasi masyarakat di daerah lainnya. Ketika PSBB diberlakukan pertama kali, di awal Maret 2020, warga RW 10 membuat posko COVID-19 dengan cara membuat jadwal tugas pemeriksaan. Petugas pemeriksa adalah seluruh warga RW 10 yang bekerja secara bergiliran dengan 3 shift mulai pagi hingga malam. Pandemi terus berlangsung. Berdasarkan kondisi kesehatan warganya, kawasan ini pun berganti-ganti status. Hijau, kuning, sempat memerah, hingga kembali kuning dan hijau. Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 makin banyak. Meski mereka kembali sehat, namun ada juga yang wafat. Kondisi ini membuat warga RW 10 berembuk untuk melakukan sejumlah langkah. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka donasi untuk membeli mobil ambulans yang akan digunakan untuk membawa warga yang sakit ke rumah sakit dan juga membawa jenazah dari rumah sakit ke rumah hingga ke pemakaman. Atas dasar kebersamaan, dengan rasa keprihatinan yang sama, donasi untuk membeli mobil ambulans dengan cepat terkumpul. Donatur tidak hanya dari warga RW 10, tapi juga datang dari RW 11 dan warga lainnya di kawasan Talaga Kahuripan. Walhasil, tidak sampai 2 bulan, mobil ambulans bisa dibeli. Saat ini, mobil ambulans benar-benar dirasakan manfaatnya. Terlebih di tengah pandemi, di mana banyak warga yang membutuhkan transportasi untuk dibawa ke rumah sakit. Pada puncaknya, dalam beberapa hari, mobil ambulans bahkan bisa 5 kali mengantar warga ke rumah sakit. Saat ini kita memiliki 1 unit mobil ambulan dari hasil donasi patungan para relawan. Awalnya kenapa mobil ini bisa hadir di tengah-tengah kita? Kami mengalami masalah dengan transportasi. Di RT 3, di bulan Februari lalu ada warga kami yang sakit, kemudian dinyatakan COVID positif. Pengetahuan kami tentang penyakit COVID ini sedikit sekali, sehingga kami minta bantuan pinjam kendaraan untuk di lembaga pemerintahan. Pada saat itu banyak sekali mobil yang keluar sehingga kami tidak mendapatkan kendaraan, sehingga kami berinisiasi berdiskusi dengan para teman-teman aktivis dari RW 10, kemudian juga dari Yayasan Masjid Asyurur. Sepertinya kita membutuhkan 1 unit mobil ambulan yang tujuannya untuk pelayanan kepada jamaah dan warga. Kita standby 24 jam, jadi kapanpun kita ada info untuk berangkat nganter pasien, kita siap. Tergantung tinggal koordinatornya menunjuk siapa yang untuk mengoperasikan ambulannya saja.
Pandemi tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan warga. Pandemi juga meluluhlantahkan kondisi ekonomi warga. Banyak warga yang kena PHK. Ada juga yang mendapatkan pemotongan gaji hingga usahanya yang gulung tikar. Kondisi ini tentu memprihatinkan, terlebih bagi mereka yang terkonfirmasi positif dan harus melakukan isolasi mandiri. Melihat hal ini, pengurus RW dan RT berembuk untuk membantu warga yang isolasi mandiri agar mereka tetap mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Maka dibangunlah dapur umum. Penggeraknya adalah ibu-ibu warga setempat. Mereka bertugas dengan digilir berdasarkan arahan ketua RT masing-masing. Dari pagi hingga siang, ibu-ibu tangguh ini memasak sekaligus mengantarkannya ke warga-warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Pembuatan dapur umum ini mendapat respon positif dari masyarakat, di mana banyak donasi yang diberikan. Bahkan, kepala desa setempat pun ambil bagian dengan turut berdonasi. Ia datang bersama timnya membawa hasil panen dari sawah dan kebunnya. Awal mula terbentuknya dapur umum ini karena melihat yang terkena dampak COVID ini begitu banyak. Jadi kami dari Satgas COVID, dari ibu-ibu PKK, rundingan terus melakukan upaya untuk membantu masyarakat sekitar dengan cara membuka dapur umum agar supaya bisa membantu yang isoman pertama, yang kedua bagi relawan, yang ketiga bagi Satgas COVID di RW 10 ini. Terkena virus corona adalah musibah yang menyakitkan, apalagi bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Gejala sesak nafas yang sangat menyiksa adalah kasus yang biasa ditemukan pada pasien positif COVID-19. Dalam kondisi ini yang mereka butuhkan adalah bantuan oksigen. Tapi parahnya, tabung-tabung oksigen sempat langka. Sangat sulit mendapatkan tabung oksigen, sekalipun di rumah sakit, karena penuhnya pasien yang dirawat karena positif COVID-19. Sebagai solusi, pengurus RW 10 kembali berembuk. Bagaimana agar warga yang terkena COVID bisa mendapatkan tabung oksigen? Akhirnya, solusi ditemukan. Ketua RW 10, Suroyo, menginstruksikan ketua-ketua RT di lingkungannya untuk mengimbau warganya yang memiliki tabung oksigen agar bersedia meminjamkannya. Tabung-tabung oksigen itu dikumpulkan di kantor RW untuk dikoordinir pemakaiannya agar seluruh pasien positif COVID yang isolasi mandiri dan membutuhkannya bisa mendapatkan manfaat. Semua ini kami lakukan tanpa biaya. Dalam arti, kami membantu memberikan bantuan oksigen kepada warga yang membutuhkan, tidak dipungut biaya sama sekali. Biaya pengisian isi ulang oksigen ini kami dapat dari beberapa donatur ataupun sumbangan-sumbangan warga. Prinsipnya dari warga, oleh warga, untuk warga. Kebersamaan benar-benar terawat di RW 10. Di tengah kondisi serba sulit dan wabah yang tak tahu kapan berakhirnya, warga justru semakin solid, bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Setiap RT memiliki program bantuan kemanusiaan dengan cara yang bisa jadi berbeda, sesuai dengan kebutuhannya. Secara personal, banyak warga yang memberikan bantuan kepada tetangganya. Program tengok tetangga kanan kiri pun digaungkan. Ada saja warga yang menggantungkan bahan makanan di pagar para pasien yang isolasi mandiri. Bahkan, ada warga yang rela menyediakan rumahnya yang kosong untuk tempat isolasi mandiri. Selama 2 minggu itu, ya alhamdulillah sih, karena ada program seperti dapur umum, jadi kita merasa terbantu.
Karena saya merasa jauh dari keluarga kan. Jadi saya isolasi sendiri, keluarga terpisah. Karena saya sendiri memang yang positif dan keluarga negatif. Mau nggak mau saya harus keluar dari rumah. Daripada mencemarkan yang lain, jadi saya isolasi mandiri sendiri. Tapi alhamdulillah dengan adanya dapur umum ini, saya merasa terbantu. Alhamdulillah melalui dapur umum yang ada di RW 10, ini berkatnya luar biasa. Saya diberikan makan 2 kali sehari, siang dan malam. Pada kesempatan ini perkenankan saya dengan rendah hati untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan dapur umum ini untuk kita bisa makan. Terutama tidak hanya saya, tapi saudara dan saudari kita yang mereka terisolasi mandiri, sehingga semakin kuat ya. Dengan berkat yang diberikan oleh kami yang terisolasi ini sungguh menguatkan kami semua. Terkait dengan ini Pak, saya sebagai RW 10 mengucapkan banyak terima kasih kepada para, khususnya pada warga lah ya, yang membantu keberadaan Satgas terkait operasional ambulan, terkait dapur umum, terkait oksigen, tabung oksigen, oximeter, yang semuanya saling bantu bahu-membahu sesuai dengan kemampuannya Pak. Mungkin yang mampu, ada di sini dokter juga ada. Nah, dia mampu sebagai dokter, nah, dengan ilmunya memberikan layanan kesehatan, perawat juga. Terus yang mampunya dana, ya ngasih dana. Yang mampunya apa Pak, untuk alat-alat mungkin dapur atau oksigen ya silahkan. Yang mampunya pemikiran ya silahkan. Yang mampunya tenaga mungkin sebagai relawan ya silahkan. Jadi masing-masing dari semua yang ada, potensi yang ada di warga ini kita satukan Pak. Kita satukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, makanya dalam forum ini saya mengucapkan terima kasih pada warga, pada donatur, baik yang memberikan bantuan berupa bahan logistik maupun keuangan yang sifatnya cash ataupun transfer, yang semua itu demi untuk bagaimana kita bersama-sama membantu warga juga. Jadi konsepnya dari warga, oleh warga, untuk warga, itu ya. Konsep kita memang kita selalu dengung-dengungkan moto ini kepada Bapak Ketua-Ketua RT, bahwa apa yang bisa kita bantu dari kita gali potensi kita dari warga, untuk warga dan oleh warga. Apa yang dilakukan warga Candraloka Telaga Kahuripan di RW 10 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor adalah upaya aksi kemanusiaan yang siapapun bisa melakukannya. Hanya saja, tentu butuh kesatuan tekad dalam upaya merawat kebersamaan, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Ini adalah inspirasi bagi kita semua. Inspirasi untuk memantapkan betapa masyarakat Indonesia memiliki tradisi adiluhung, yakni tradisi gotong royong dalam kehidupan yang harmonis.